pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat dan selamat hingga nanti berakhirnya COVID-19. Amin. Saya ingin sharing sedikit perjalanan hidup saya selama 25 tahun. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa saya adalah dulu dosen ASN pegawai negeri. Tentu saja sudah dijamin gajinya, berasnya, semua tunjangan sudah ada. Tapi saya katakan bahwa saya tidak mencari sekedar ketenangan, tapi yang saya butuhkan adalah sebuah tantangan, dan itu adalah hak saya, dan saya mundur dari sana. Lalu saya juga jualan celana jeans. Jangan gambarkan seperti celana jeans yang suka ada beli di mall-mall itu. Ini jeans murahan ya. Saya ambilnya dari Gang Tamim di Bandung. Lalu juga saya jualan sepatu. Jangan samakan seperti sepatu kamu yang bagus-bagus. Saya ambilnya dari sepatu Jibaduyut. Kadang situasi ya namanya murahan ya, kualitas tentu tidak sama seperti sepatu yang luar negeri yang Anda pakai. Toko jeans akhirnya jatuh dari satu toko jadi 7 toko, turun lagi, dan akhirnya saya serahkan ke karyawan saya yang namanya Muslim. Nah begitu juga ketika toko sepatu saya juga ya ini juga hilang juga. Saya memulai lagi usaha jualan kartu telepon. Saat itu merasa bahwa sangat sukses. Tapi tiba-tiba Telkom mengganti kartu teleponnya dengan telepon magnetik. Oke, saya masih survive. Nah, tapi ketika itu saya katakan wah saya harus berubah lagi. Saya akhirnya berbisnis radio panggil. Mungkin kamu masih ingat ya, pager. Saya pegang radio panggil pager di Bali. Jadi pager itu kalau Anda telepon operator, kemudian dia akan bunyi titit. Nah itu berarti ada pesan. Lalu Anda cari telepon umum dan Anda telepon. Oke, saya bercita-cita ingin punya 25.000 pelanggan. Lumayan lah kalau umur 27 tahun 25.000 pelanggan kali 25.000 rupiah ya lumayan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan handphone datang ya. Ketika handphone datang, saya katakan wah ini bisa sinergi dengan pager, karena pager di pinggang, handphone di tangan. Kalau ada telepon langsung sambung. Awalnya saya anggap itu teman, tapi tiba-tiba handphone Telkomsel saat itu mengeluarkan SMS, selesai sudah bisnis saya untuk dunia radio panggil, dan saya fokus di handphone. Kemudian handphone yang tadinya saya merajai di wilayah Bali, kemudian datang kompetitor banting-bantingan harga. Yang tadi bisa untung bagus, tipis sekali sehingga tidak menarik, tutup lagi. Kemudian saya memulai lagi usaha lain, yaitu memulai bisnis kartu multiguna. Kalau Anda pernah tahu BAC Healthcare gitu ya. Nah kartu itu kartu ATM, tapi sistemnya member get member, ada asuransi kesehatannya. Modelnya member get member, dan saya bikin itu sebelum ada BPJS gitu. Saya udah bikin duluan konsepnya, dan masih saya punya izinnya saat itu. Dan bahkan masih sekarang izin CPKM saya masih ada di Kementerian Kesehatan, dan saya tidak ambil dan tidak saya urus karena saya sudah serahkan ke teman saya. Oke, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah ketika itu saya merasa bahwa ini bisnis akan maju berkembang, tapi tiba-tiba tahun 98 krismon. Bisnis semua jatuh, usaha semua jatuh, bank-bank banyak yang tutup, termasuk juga bank mitra-mitra saya seperti Bank Nusa dan seterusnya tutup. Di situ saya memulai usaha baru, bukan lagi sebagai pekerja, bukan lagi sebagai pebisnis, tapi penulis. Saya menulis buku ESG dari pagi, siang, sore, malam. Kalau saya nulis jam 7 pagi, saya berhenti lagi jam 7, 24 jam nulis. Kalau saya nulis jam 8 malam, berhenti lagi jam 8 malam, terus berbulan-bulan. Dan akhirnya buku itu selesai. Setelah buku itu selesai, di situ saya jelaskan bahwa kecerdasan intelektual itu tidak cukup. Harus ada kecerdasan emosional yang membuat kita bisa tegar. Dan harus memiliki juga kecerdasan spiritual yang membuat hidup kita penuh arti dan penuh makna. Lalu buku itu tercetak, dan alhamdulillah sampai saat ini terjual 2,5 juta kopi. Dan saya mulai membuat lembaga training non formal, dan ternyata hasilnya mengejutkan, 1,7 juta alumni ESQ. Di tengah perjalanan saya bangun menara. Ketika bangun menara sama, yaitu saya bangun, kemudian di pertengahan tahun 2007 berhenti di lantai 4, tidak ada yang mau membantu, tidak ada satupun yang mau menolong saat itu. Bahkan semua melarikan diri, takut jangankan dengan saya bayangan saya pun lari dengan diri saya. Lalu berkembang lagi usaha,
Dan menara itu jadi, sekarang kita sedang enak-enak training, tiba-tiba datang COVID-19. Apa yang saya ingin sampaikan, saya tidak kaget. Karena peristiwa jatuh bangun, bergonta-ganti, itu biasa di dalam kehidupan. Dan saya ingin lagi pesankan kepada Anda, bahwa sesungguhnya keberhasilan, kesuksesan, itu bukan karena ilmu marketingnya hebat, bukan karena kesempatan bisnis yang bagus, tetapi karena mental Anda yang bagus. Karena itu yang harus kita bangun bukan hanya ilmu marketing, bukan hanya ilmu sales, manajemen, keuangan. Buktinya kan banyak mahasiswa jurusan keuangan tapi tidak punya uang, jurusan akunting tapi tidak ada uang yang dihitung, jurusan engineering tapi nggak pernah bangun gedung. Jadi ada satu hal yang harus kamu paham, bahwa mentalitas itu kunci keberhasilan. Sehingga ketika kita melihat keberhasilan seseorang, itu bukan karena semata bahwa ada kesempatan atau ada uang, tapi kemampuan untuk membangun karakter dan mentalitas. Itulah yang saya ingin ajarkan kepada kamu semua di dalam sebuah program yang disebut ESQ DigiWorld. Dan ini kesempatan Anda untuk melakukan pelatihan, dan pelatihannya sungguh-sungguh nih. Kalau di training ESQ kan pelatihannya disimulasikan, kadang-kadang saya gelapkan suasana, lampu di tengah kegelapan, suara menggelegar 100.000 watt untuk menghentakkan, teriakan, kemudian simulasi. Nah, ini simulasi langsung COVID-19 dan asli trainingnya. Jadi jangan sampai training ini berlalu dan kita tidak meningkat mental kita, kapasitas diri kita tidak meningkat. Ingat bahwa sesungguhnya keberhasilan itu adalah tentang diri Anda. Investasi terbaik bukan di luar. Lihat, kalau Anda investasi di luar hari ini, investasi apa saja tiba-tiba hilang hari ini. Yes or no? Ya atau tidak? Tetapi kalau investasi diri Anda, contoh para alumni yang sudah saya training, maka mereka akan lebih tenang menghadapi ini. Betul? Karena itu investasikan diri Anda, bangun diri Anda, dan ini momentum. Ya, PPSB, PSBB akan dilakukan 14 hari, dan saya tidak tahu apakah selesai atau tidak. Tapi apabila Anda kehilangan momentum terbaik untuk membangun mental Anda, karakter Anda, skill Anda, maka Anda sangat rugi. Di rumah hanya nonton film, hanya baca, atau mungkin sharing-sharing WhatsApp yang isinya hoax, IG yang isi nggak karuan, nonton TV, atau mungkin ya hal-hal yang menghabiskan waktu, tidak ada kemajuan. Jadi saran saya, manfaatkan ini menjadi kemajuan. Ketika kejatuhan di tahun 98, 99, ekonomi jatuh di Indonesia, di situ saya merenung, dan setelah selesai saya bangkit hingga hari ini. Menara 165 berdiri dan ESQ bisa menyebar kemana-mana. Jadi saran saya, ini sebuah kesempatan besar untuk Anda membangun diri Anda, sehingga setelah selesai COVID-19 ini, Anda lahir sebagai pemenang. Oke, itu dari saya. Karena itu saya sarankan Anda, saya tidak memaksakan diri Anda. Bagi Anda yang memang ingin jadi orang yang benar-benar berhasil, Anda boleh klik saja bio saya apabila di Instagram. Anda klik sana, Anda bisa lihat apa yang saya maksudkan. Apabila di FB juga sama, Anda klik saja linknya, mudah-mudahan Anda paham. Saya kira kesempatan datang hanya sekali dan tidak berulang kali. Kesempatan itu sekarang cepat sekali, tapi begitu kita tidak ambil, dia lepas. Mudah-mudahan ini kesempatan yang datang kepada Anda. Bisa jadi ini doa-doa Anda yang dikabulkan, tiba-tiba datang kesempatan. Tetapi apabila kita lepaskan, maka kita hilang apa yang kita inginkan. Ya mudah-mudahan itu benar. Kalau salah juga paling tidak Anda jadi mitra saya, Anda jadi sahabat saya, jadi teman dengan saya. Dan itu juga adalah persahabatan yang harganya juga mahal gitu. Bukan hanya dengan uang, tapi pertemanan kita, Anda jadi mitra saya, bagi saya itu adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan saya jadi mitra Anda pun sebuah keberkahan, karena persahabatan adalah mengantarkan kita kepada kebaikan. Demikian, terima kasih, sehat selalu. Silahkan jangan ragu, klik bio saya atau link saya, ESQ DigiWorld. Saya tenang, saya menang, saya punya uang, saya bisa menyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.